Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhsi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Fathul Qarib juzuk 1 halaman 220. Wahai atuha arba'u khisalin. Dan bermula hay'ahnya Jumat itu 4 perkara. Mana hay'ah ini sunnah-sunnah. Dan bermula sunnah-sunnah Jumat itu 4 perkara. Dan telah terdahululah oleh makna hay'ah. Cuma hay'ah di sono di dalam bab sujud sahwi, hay'ah sesuatu yang kalau tertinggal enggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Itu makna hay'ah di sono kan. Tapi di sini maksudnya sunnah Jumat. Karena ini enggak ada kaitan dengan sujud sahwi karena kan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Seperti mandi nanti kan. Mandi kan di luar sholat. Ahaduha al-ghuslu lima yuridu huduruha. Bermula yang pertamanya 4 itu al-ghuslu, mandi. Liman yuridu huduraha. Mandi bagi orang yang bermaksud ia akan hadirnya Jumat. Min dzakarin dari laki-laki, au unsa atau perempuan, hurin orang merdeka, au abdin atau hamba, muqimin orang mukim, au musafirin atau mandi bagi orang yang bermaksud ia huduraha akan hadirnya Jumat. Nah ini beda dengan hari raya. Kalau hari Jumat sunnah mandi khusus orang yang pengen Jumatan. Min dzakarin baik laki-laki, au unsa atau perempuan, hurin orang merdeka, au abdin hamba yang tidak wajib Jumat tapi dia pengen hadir Jumat sunnah mandi, mukimin orang mukim ya. Au musafir yang pengen hadir Jumat juga sunnah mandi. Kalau hari raya, sunnah mandinya bukan hanya kepada orang yang pengen sholat Id. Nah, semua orang, anak kecil, orang besar kan, siapapun hari raya itu sunnah mandi. Nah, itu bedanya dengan Jumat. Ini ada yang penting nih. Coba lihat halaman 220 di qauluhu arba'u khisalin. Ini hal-hal yang sunnah kita lakukan di hari Jumat. Qauluhu arba'u khisalin, kita mau? Di bawahnya, 2 baris di bawahnya, faminha qiraatul kahfi. Nah itu. Ada? Qauluhu arba'u khisalin. Ba'da tatayyubi ma'a akhdhi dhafri, ini enggak penting khaslatun wahidah kama yaqtadhihi sani usyari wa yasif. Nah, seterusnya ke bawah lagi faminha qiraatul kahfi. Nah itu. Sebahagian dari sunnah hari Jumat qiraatul kahfi, membaca surat Kahfi. Kapan kita baca? Yaumaha wa lailataha. Harinya Jumat dan malamnya Jumat. Nah minimal kita baca malam sekali, pagi sekali. Ya, cuma kita biasa membaca Yasin kan? Yasin bisa kapan saja. Ini secara khusus hadis Nabi menyatakan sunnah kita baca malam Jumat dan harinya Jumat baca surat Kahfi. Dalilnya apa? Liqaulihi. Karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati. Barang siapa yang membaca ia akan surah Kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Adha'a lahu. Adha'a fi'il madhi. Adha'a lahu. Niscaya menerangi baginya atau terang bagi dia, bagi nyaman, minan nuri dari nur, ma oleh ma. Ya, fa'il adha'a. Oleh sesuatu bainal jum'ataini, yang ada ia antara 2 Jumat. Barang siapa yang baca surat Kahfi di hari Jumat, cuma dalilnya hari ini enggak malam. Siapa yang baca surat Kahfi di hari Jumat, Allah terangi, Allah beri cahaya di antara 2 Jumat. Nah, siapa tahu hidup kita aman, tentram kan?
terang, nggak ada masalah di antara 2 Jumat sampai Jumat depan, aman dari masalah. Bisa saja maksudnya seperti itu, terang. Terang kan itu umpama gambaran kebaikan kalau terang. Kalau kegelapan umpama banyak masalah. Ya. Kebaikan itu menerangi hidup kita. Warawal Baihaqi, dan telah meriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis satu lagi. Man qara'a, ini dalil untuk baca surah Kahfi di malam hari. Man qara'aha lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Lebih dahsyat lagi nih. Barang siapa yang membaca ia akannya surah Kahfi lailatal jum'ah pada malam Jumat, adha'a lahu, niscaya menerangi bagi dia dari cahaya, oleh ma bainahu, di antaranya dia dan di antara baitil atiq. Baitil atiq ini Ka'bah. Allah berikan cahaya kepadanya seperti antara dia dan antara Ka'bah, Baitul Atiq. Lebih besar lagi berarti pahala yang Allah berikan orang yang baca surah Kahfi di malam hari. Udah. Jadi kesimpulannya, malam Jumat, hari Jumat, siangnya sunnah baca surah Kahfi. Wa minha kasratud du'ai yaumaha wa lailataha. Sebahagian darinya sunnah kasratud du'a, banyak berdoa. Yaumaha, pada harinya Jumat, walailataha, dan malamnya Jumat. Harus banyak berdoa. Allah nyuruh kita berdoa. Kan kemarin Allah tidak nyuruh kita berdoa, melainkan karena Allah pengen menerimanya. Ya. Orang kalau udah menyuruh, orang ini bukan Allah nih. Orang kalau sudah menyuruh pasti mau bantu. Kita punya teman, dia bilang, kamu kalau ada masalah, bilang aja sama saya. Pokoknya kamu kalau punya masalah, bilang sama saya. Kan gitu? Berarti kan dia siap untuk bantu. Pasti dia bantu. Allah bilang begitu. Ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah sudah menjanjikan, berdoalah kamu, akan aku kabulkan. Nah, Allah nyuruh kita berdoa berarti untuk Allah kabulkan doa kita. Cuma berdoanya serius kan? Doa yang tidak serius saja kadang Allah terima, apalagi yang serius. Tapi anjurannya doa harus serius. Doa orang yang benar-benar mudarat biasanya terkabul. Dah. Apa dalilnya anjuran berdoa? Li'anna fi yaumiha sa'atan ijabatan. Sa'ata ijabatin. Mudah-mudah ilaih. Li'anna fi yaumiha sa'ata ijabatin. Karena sungguh pada harinya Jumat itu ada waktu ijabah, waktu terkabulnya doa. Fayurja ayyusadifaha, maka diharapkan bahwa mendapati ianya seorang akannya saat ijabah. Ya. Jadi gini, di hari Jumat itu ada waktu sebentar, waktu terkabulnya doa. Tapi waktu itu nggak dijelaskan kapan. Sehingga para ulama ada yang bilang antara khatib duduk 2 khutbah, ada yang bilang antara selesai khutbah sampai mulai sholat Jumat. Ada yang bilang nggak tentu, dari malam Jumat bahkan sampai berakhir hari Jumat ada waktu ijabah. Allah sembunyikan. Berakhir hari Jumat ada waktu ijabah. Allah sembunyikan. Nah, barang siapa yang mendapati waktu itu kemudian dia berdoa, kabul doanya. Karena waktu itu nggak mungkin kita ketahui, makanya dari malam Jumat orang-orang dahulu, para ulama itu udah bersiap-siap selalu dalam zikir, dalam doa sampai berakhirnya hari Jumat. Siapa tahu ketemu waktu ijabah. Sama seperti malam Qadar dalam bulan Ramadan. Malam Qadar Allah sembunyikan. Kita nggak tahu di mana. Kalau tahu enak aja, ini malam pertama misalkan, udah selesainya kita udah malas-malasan kan. Nah, jadi kalau kita giat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Enggak disyaratkan kita tahu bahwa malam itu malam Qadar. Sama seperti berdoa di hari Jumat. Enggak disyaratkan kita ini waktu makbul nih. Enggak disyaratkan. Yang penting tugas kita doa. Yang penting tugas kita doa aja, banyak zikir. Nah, dalilnya li'anna fi yaumiha, karena dalam harinya Jumat itu saatu ijabatin, saata isim anna, itu ada waktu ijabah. Fayurja ayyusadifaha, maka diharapkan bahwa mendapati akannya saat ijabah. Nah itu.
Waliqauli Syafi'i, dan karena perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Balagani. Kenapa balagatni? Balagha aja. Balagani anna du'a yustajabu fi lailatil jum'ati. Telah sampai kepadaku oleh bahwa sungguhnya doa itu yustajabu, dikabulkan akan dianya doa fi lailatil jum'ah, pada malam Jumat. Nah, itu. Mudah. Baca surat Kahfi. Mudah. Baca surat Kahfi. Makanya di masjid-masjid sekarang sudah ada apa namanya? Jumat Barokah namanya ya. Jadi pagi-pagi sedekah nasi, sedekah sayur di masjid-masjid. Dianjurkan kita bersedekah di pagi hari, karena bala itu tidak akan melangkahi sedekah. Begitu mungkin ada, siapa tahu kita sudah ada takdir ya, akan musibah di sore hari. Dengan bersedekah di pagi hari, insya Allah terhindar. Kan sedekah, kata Nabi sendiri kan, bukan berarti takdir nggak bisa dirubah, ada yang bisa. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bala. Sedekah di pagi hari. Bisa materi, ya apa yang kita punya lah. Punya uang, sedekah uang. Punya ilmu, sedekah ilmu. Punya tenaga, sedekah tenaga. Kita bantu teman kita, niat sedekah bisa. Teman kita lagi nyuci nih. Nah, ini kita bantu dia ngebilas misalkan ya. Niatlah sedekah tenaga, udah. Yang penting kasratus sedekah, ada banyak sedekah di hari Jumat. Wa fi'lul khairi, dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk apapun. Fi yaumiha, pada harinya Jumat, wa lailatiha, dan malamnya Jumat. Kebaikan itu enggak ada yang sia-sia. Pada hakikatnya ketika kita berbuat baik, itu berbuat baik untuk diri sendiri. Ada teman kita jahat, kita enggak harus jahat kepada dia. Memang sering kita dengar, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu, jahatlah kepada orang yang jahat kepadamu, kan gitu. Padahal kalau dalam Quran enggak. Wa in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik untuk dirimu. Kepada siapapun kita boleh berbuat baik. Orang jahat kepada kita, kita berbuat baik kepadanya, tetap ada nilai. Kebaikan kita akan ditulis oleh Allah. Nah itu. Jadi enggak harus keburukan itu dibalas dengan keburukan. Bahkan sangat dianjurkan keburukan dibalas dengan kebaikan, maka keburukan itu akan berubah. Nah itu kan, fi'lul khairi fi yaumiha, melakukan kebaikan pada harinya Jumat, wa lailatiha, dan malamnya Jumat. Wa kasratus sholati 'alan nabi, dan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha wa lailatiha, pada harinya Jumat dan malamnya Jumat. Banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa dalilnya? Li khabari, karena hadis. Li khabari aksiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Aksiru minas salah, perbanyak oleh kalian dari berselawat alayya kepadaku yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wa lailatal jum'ati, dan pada malam Jumat. Nah, di sebahagian pondok malam Jumat ada baca Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu isinya selawat semua. Nah, cuma di sini nggak ada kan? Barzanji ya? Barzanji apa? Bukan? Nah, itu ada selawatnya juga kan? Sebagian syair. Tapi selawat harus serius juga kan, baru dapat pahala. Serius, khusyuk juga. Nah, dalilnya faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat ia kepadaku sekali saja, sallallahu, niscaya berselawat oleh Allah kepadanya, biha, dengan sebabnya sekali selawat, biha kembali ke salatan, asyran akan 10. Barang siapa yang berselawat ia kepadaku salatan sekali saja, sallallahu, niscaya berselawat oleh Allah kepadanya, biha, dengan sebab sekali selawat itu asyran 10. Satu kebaikan balasannya 10. Nah, sekali kita berselawat, Allah berselawat. Apa makna Allah berselawat kepada kita? Allah mengucurkan 10 rahmat kepada kita. Selawat Allah artinya rahmat Allah.
Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah anna nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, man shalla alayya yaumal jum'ati samanina marratan, barang siapa yang berselawat ia kepadaku pada hari Jumat samanina marrah, 80 kali, samanina sanatan, niscaya diampuni bagi dia akan samanina sanatan, niscaya diampuni bagi dia akan dosa 80 tahun. Masya Allah. Nah, sekali selawat 10 tahun, 80 kali 80 tahun. Barang siapa yang berselawat ia kepadaku yaumal jum'ah, pada hari Jumat, samanina marrah, 80 kali, ghufirat samanina marrah, 80 kali, ghufirat lahu zunubu samanina sana, diampuni bagi dia akan dosa 80 tahun. Wa minha, sebahagian dari sunnah Jumat itu at-tabkiru ilaiha, tabkir. Tabkir itu berpagi-pagi, bersegera kepadanya Jumat. Tabkir bersegera, berpagi-pagi. Berpagi-pagi kepadanya Jumat. Li ghairi imamen, bagi selain imam. Nah, kalau imam dia sunnahnya telat. Ya. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Li khabari syaikhaini, karena hadis Bukhari Muslim. Man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi ia pada hari Jumat. Man ightasala, barang siapa yang mandi ia yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Ghaslal janabah, akan mandi janabah. Akan mandi janabah. Kan ada orang yang enggak berjunub. Oh, maknanya ka ghasliha, seperti mandinya janabah. Orang yang mandi di hari Jumat mandinya sempurna, bukan cuci badan. Namanya mandi kan basah seluruh tubuh, baru disebut mandi. Ya, kalau enggak keramas itu enggak disebut mandi, cuci badan namanya. Summa roha, kemudian berangkat ia, roha berangkat. Kemudian roha berangkat ia fisa'atil ula, pada waktu pertama. Hari Jumat waktu kan dibagi 6 kalau enggak salah ya. Waktu pertama dari pagi-pagi lah. Duha-duha kita udah di masjid. Maka seolah-olah karroba, telah berkurbah ia. Karroba, berkurbah ia, berkurban ia. Badanatan, akan seekor badana, seekor onta. Karroba maksudnya gini. Karroba bertakarrub, memberikan sesuatu dengan niat mendekat kepada Allah. Seperti kita potong kambing, tujuannya mendekat kepada Allah. Nah, itu takarrub namanya, karroba. Maka seolah-olah telah berkurbah ia. Berkurban juga boleh. Berkurbah ya badanatan, akan satu ekor onta. Kayak kita bersedekah satu ekor onta lah. Nah, mudahnya begitu. Wa man raha fi sa'ati saniyati, barang siapa yang berangkat ia, pergi ia pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah telah berkurbah ia akan seekor sapi. Ya. Kita dapat telur mulu kalau di sini kayaknya. Kan telat kita kan? 11:30 baru berangkat. Wa man raha fissa atisalisah, barang siapa yang berangkat ia pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba qabashan, maka seolah-olah telah berkurbah ia akan satu kibas. Ya kibas kayak domba gitu. Kibashan qabshan akrana, seekor kibas yang akran, yang bertanduk, kayak kurban Nabi. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, barang siapa yang berangkat ia pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seolah-olah telah berkurbah ia akan satu ekor ayam. Ya. Ayam. Ini udah telat banget nih. Khatib udah naik mimbar. Ya. Udah ditutup bukunya malaikat, enggak dapat lagi. Al-hadis, al-hadisa, maf'ul, ikra al-hadis, baca olehmu akan hadis. Hadis ini panjang, ada lanjutannya. Beliau tidak menulis semua. Lahu ta'khir, adapun imam maka disunnahkan bagi imam akan ta'khir. Imam telat. Nah, udah. Tadi qauluhu ahaduha, bermula salah satunya 4 sunnah Jumat. Jadi kan di luar, di Fathul Karimnya sunnah Jumat itu 4. Tadi kita baca di dalam banyak banget kan. Jadi 4 menurut yang tersebut dalam Fathul Karim. Ini tujuan matan takrib kan untuk memudahkan. Makanya dalam matan takrib itu banyak fasal-fasalnya.
Nah, tapi di ketika syarahnya tentunya banyak. Nah, jadi hay'ah Jumat tadi ada 4. Yang pertama yaitu al-ghuslu, mandi kah? Apa dalilnya? Semua perlu kepada dalil. Jadi setiap penjelasan fikih, setiap hukum itu harus ada dalilnya. Nah, cuma kita orang awam yang nggak perlu dalil sebenarnya kah? Nah, tapi kalau kita udah ngaji nggak apa-apa, kita tahu dalil lebih bagus lagi. Nih, sunnah hari Jumat yaitu mandi. Apa dalilnya? Di dalam qauluhu al-ghuslu li hadisi, karena hadis. Apa hadisnya? Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Apabila datang oleh salah satu kamu ke Jumat, ya. Idza jaa, apabila datang oleh salah satu kamu kepada Jumat, kita mau Jumatan, falyaghtasil, maka hendak mandi ia. Ya, ini secara zahir malah wajib. Falyaghtasil lam amar. Lam amar masuk kepada fi'il mudhari', maknanya kan amar, perintah. Amar gaib sama kayak amar hadir, wajib. Kalau kita ngaji usul fiqh nanti mutlak amar lil wujub. Setiap amar dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi itu wajib, kecuali ada sarifnya. Ada dalil lain yang memalingkan enggak jadi wajib, jadi sunnah. Ini secara zahir falyaghtasil wajib. Apabila datang salah satu kamu ke Jum'ah, falyaghtasil, maka hendak mandi ia. Waruwiya atau warawa, waruwiya, dan diriwayatkan. Ada hadis lain, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ini malah lebih terang lagi. Ghuslul jum'ah, bermula mandi Jumat itu wajib kepada setiap orang yang muhtalim. Wajib kepada setiap orang yang muhtalim. Kepada setiap orang yang muhtalim, maksudnya orang yang balik di sini, bukan mimpi basah. Ihtalama memang mimpi basah. Kalau orang mimpi basah, orang berjunub wajib mandi, itu memang sudah banyak dalilnya kan? Tapi ini ghuslul jum'ah, bukan mandi wajibnya. Ghuslul jum'ah, mandi Jumat, mandi kena Jumat, itu wajib kepada setiap orang yang sudah balik. Ya, sehingga para ulama mentakwil apa makna wajib di sini? Muta'akkadun, isim maf'ul. Itu sangat dianjurkan bagi setiap orang yang sudah balik. Apa dalilnya? Kok para ulama suka mentakwil? Kalau Nabi bilang wajib, ya wajib. Ngapain dibilang muta'akkad? Kan gitu. Orang suka protes. Nabi bilang mandi Jumat itu wajib kepada setiap orang yang balik. Para ulama mengartikan makna wajib muta'akkad. Sangat dianjurkan, tapi bukan wajib. Takwil pun butuh kepada dalil. Ternyata ada dalil lain. Takwil pun butuh kepada dalil. Ternyata ada dalil lain. Bidalili khabari, ya, bidalili khabari man tawadda'a, dengan dalil hadis yang lain yang bunyinya man tawadda'a yaumal jumu'ati fiha man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha, bukan fiha, itu fabiha. Barang siapa yang berwudu ia pada hari Jumat, niscaya fabiha. Niscaya fabiha, itu ada amel yang dibuang di situ, maknanya takdirnya fabiha fa akhadha biha, maka telah mengambil ia biha dengannya ruksah. Nah, barang siapa yang berwudu, dah. Udah, itu udah. Kembali ke Fathul Qarib. Yang pertama hay'ah atau sunnah Jumat yaitu mandi liman yuridu huduraha. Bagi siapapun yang kepengen ia akan hadirnya Jumat, min dzakarin, dari laki-laki. Min bayan, siapa man yuridu, siapa orang yang pengen ke Jumat, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, perempuan, hurrin, merdeka, au abdin, hamba saya, mukimin, orang yang mukim, yang tinggal di kampungnya, au musafirin, atau musafir. Sekarang waktunya. Wa waktu ghusliha minal fajri sani, dan bermula waktu mandinya Jumat itu minal fajri sani, dari fajar kedua. Waktu masuk waktu subuh. Fajar kedua itu masuk waktu subuh. Nah, begitu keluar fajar kedua, udah masuk waktu subuh, udah boleh
Sekalian kita mandi junub misal, atau mandi pagi, ya udah niat mandi Jumat, udah dapat pahala sunnahnya. Jadi waktu mandi Jumat mulai dari fajar yang kedua. Fajar sodek namanya kan? Fajar sodek namanya kan? Bukan fajar kazib. Nah itu. Karena mandi Jumat, begitu masuk hari Jumat, udah sunnah. Masuk hari dalam Islam itu bukan dari terbit matahari. Masuk hari itu mulai dari terbit fajar. Jadi sholat subuh itu termasuk sholat hariya, bukan sholat malam, sholat siang. Ya. Arti puasa kan menahan diri kan? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa kan di siang hari. Nah, berarti hari itu mulai dari terbit fajar, bukan dari terbit matahari. Kalau kita lihat namanya kayak terbit matahari ya kan? Matahari, karena ada mata. Begitu dia keluar kan, jadilah hari kan gitu. Baru disebut hari karena ada mata. Tapi ternyata hari itu dari terbit fajar. Nah itu. Apa? Karena namanya mandi Jumat, berarti begitu sudah disebut hari Jumat, udah masuk waktunya dari terbit fajar. Dah. Wa taqribuhu min zahabihi, zahaba yazhabu zahaban. Wa taqribuhu min zahabihi afdalu. Bermula mendekatkannya mandi dari perginya seseorang, ke Jumat, afdalu itu lebih utama. Nah. Bermula mendekatkannya mandi. Takrib masdar. Masdar di sini idhofah fa'il boleh, idhofah maf'ul boleh. Kalau idhofah fa'il, maf'ulnya kita buang. Idhofah maf'ul, fa'ilnya kita buang. Begini takdirnya. Bermula mendekatkannya mandi oleh seseorang. Bermula mendekatkannya seseorang akan mandi. Ya kan gitu kalau masdar. Bermula mendekatkan mandi. Min zahabihi, dari perginya seseorang. Pergi ke mana? Tentunya ke Jumat. Itu afdalu, lebih utama. Lebih bagus kalau kita pas mau berangkat. Biar bekas mandi masih ada di badan kita. Karena tujuan mandi Jumat untuk ya kita mau bertemu teman-teman kita, saudara kita, biar wangi. Biar wangi kan? Gak mengganggu orang lain. Jadi makin dekat dengan waktu sholat, makin dekat dengan waktu kita pergi Jumat, makin bagus. Fa'in ajaza an ghusliha, maka jika lemah ia dari mandinya Jumat, nggak mampu mandi, nggak ada air, nah, mati lampu, kita nggak ada air, sumur bor nggak bisa pakai timba, ya. Fa'in ajaza an ghusliha, maka jika lemah ia dari mandinya Jumat, tayamum ya, tetap dapat pahala tayamum ya, biniyatil ghusli, dengan niat mandi laha baginya Jumat. Aku tayamum untuk mandi Jumat. Ya. Aku tayamum untuk Jumatan. Ya. Udah. Nah, itu. Nawaitu tayammuma badalan an ghuslil Jum'ah. Aku niat tayamum pengganti mandi Jumat. Nah, itu. Nah, itulah dia. Nah, kita ini dulu, ada pertanyaan, coba dilihat-lihat i'rabnya. Aku bacanya tadi zahabi atau zihabi? Zahabi. Ya, zahabi. Itu untuk kesahihannya harus lihat kamus. Zahaba ya zahabu zahab, atau zihab mungkin bisa. Masdar itu. Dah, aman. Ada lagi yang perlu di-i'rab?
Lanjut. Wasani tandhiful jasadi biizalatir rihil karihi. Bermula yang kedua, sunnah Jumat itu izalatul kariha. Izalatul rihil kariha. Karihi. Minhu. Wasani tandhiful jasadi, bermula yang kedua itu membersihkan badan. Membersihkan badan kita. Caranya bagaimana? Biizalatir rihil karihi, dengan menghilangkan bau yang tidak sedap. Karih, makruh. Fa'il bermakna maf'ul. Bau yang tidak disenangi. Yang tidak disenangi. Bau yang dibenci kan, karih, makruh. Dengan menghilangkan bau yang karih, minhu, dari badannya seseorang. Nah itu. Ini secara khusus berarti kan. Tadi mandi kan umum. Biasanya orang kalau udah mandi membersihkan segalanya kan. Ada juga yang belum bersih nih, bersihkan lagi, tambahan. Mana contohnya? Kasinanin ya. Sinan. Kuning gigi. Nah, insyaallah nih perokok nih susah nih ke Jumat. Nah. Oh, bukan. Sinan itu warihun karihun yakunu tahtal ibti. Nah. Jadi sinan itu bau ketek. Bau ketek. Kirain kuning gigi. Rihun karihun, bau busuk yakunu tahtal ibti, yang ada ia di bawah ketiak. Nah, pakailah apa gitu kan? Kan ada itu, pakai Rexona, pakai apa, tepung apa gitu kan? Ya. Nah itu untuk menjaga kan? Jangan sampai jam kamus. Nggak tahu martakin apa. Baru dengar martakin. Martak. Ada yang udah punya makna? Nggak ada? Mungkin nama itu kayak sejenis apa itu? Nggak ada di kamus. Min martak. Bayan 5 yudhiluhu. Katinen seperti tanah, walaimon, jeru. Nggak tahu nih martak. Nggak di kamus juga nggak ada. Ya, nanti kita cari. Rada aneh kalimatnya. Martak. Sama tulisan semuanya, nggak ada yang beda. Orang kitabnya sama ya, satu cetakan, makanya harus ada beda-beda cetakan. Dah. Nggak usah diartikan. Fayata'ata, maka melakukan ia akan sesuatu, atau menggunakan ia. Fayata'ata, maka menggunakan ia akan sesuatu. Yuziluhu, yang bisa menghilangkan ianya mahu, akannya bau badan. Nah, akannya bau badan. Min martak, nggak tahu ini. Nggak tahu martak. Wanahwihi, dan seumpamanya. Nggak ada bahan-bahannya. Besok kita lihat di situ apa artinya. Yuzilu dari azala. Yuzilu izalah. Maka melakukan ia akan sesuatu, yuziluhu, yang bisa menghilangkan ianya mahu, akannya rihul karihah, bau badan tadi. Ya, udah 2 kan? Selanjutnya, wasalisu lubsu siyabil biyadi. Ya. Bermula yang ketiga, lubsu siyabil biyad. Itu memakai pakaian yang putih. Memakai pakaian yang putih. Ya. Qauluhu lubsu siyab, coba lihat. Yang pertama, pakai pakaian putih.
Sunnah sambah sorban. Wa minhal amaimu. Sebahagian darinya pakaian putih itu al-amaimu. Atau minha sebahagian yang sunnah tadi. Al-amaimu pakai sorban. Kalau ke masjid pakai sorban hari Jumat. Wa yusannu antakuna jadidatan. Disunnahkan bahwa ada ianya sorban, pakaian tadi jadidatan yang baru. Kalau ada yang baru nih, setiap ke Jumat beli baju baru. Keren nggak? Masya Allah, tinggal bilang ke orang tua. Masya Allah, tinggal bilang ke orang tua. Setiap Jumat tambah baju baru. Bisa. Kepak Allah. Wa yusannu ayyazidal imamu fi husnil hay'ah. Nah, ini keren nih imam. Disunnahkan bahwa lebihlah oleh imam dalam bagus. Ya, bagus hay'ahnya, bagus tampilannya. Jadi imam itu harus tampil beda lah, lebih gagah kan? Kalau sorban kita kecil, imam itu harus lebih gede sorbannya. Lil ittiba, tujuannya untuk diikuti orang. Jadi imam itu lebih keren. Wali annahu mandurun ilaih, karena sungguhnya imam itu mandurun ilaih, diperhatikan kepadanya. Ya, nah orang kan melihat-lihat siapa imam hari ini, siapa khatib. Biasanya yang jadi imam khatib. Nah, jadi dia diperhatikan orang sehingga tampilannya kayak ngajarin kita ria, bukan ngajarin ria ini, bukan pamer kan? Kan kita dianjurkan untuk menyenangi teman kita, saudara kita. Bagus itu. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Jadi membuat saudara kita senang itu dapat pahala. Tapi jangan ada rianya kan? Nah, pakailah pakaian yang besar. Bahkan anjurannya setiap kita sholat kan memakai pakaian yang paling kita sukai. Nah, yang paling kita sukai pakai. Wal akmalu an takuna siyabuhu kulluha bayda'a. Bermula yang sempurna itu bahwa adalah pakaiannya, seluruhnya pakaian itu bayda, putih. Dari atas sampai bawah putih. Sarungnya putih, bajunya putih, sorbannya putih semua. Wa illam takun kullaha fa'alaha. Maka jika tidak adalah seluruhnya putih, fa illam takun kulluha, maka jika tidak didapati akan seluruhnya pakaian putih, fa'alaha, atau fa illam takun kullaha, maka jika tidak ada ianya pakaian itu kullaha, itu seluruhnya putih, fa'alaha, maka bagian atasnya saja. Yang paling kurang baju putih sama sorban, kopiah putih ya. Dah. Wa yutlabu dzalika hatta fi ghairi yaumil jum'ah, disunnahkan, dianjurkan akan demikian hingga pada bukan hari Jumat. Enggak harus hari Jumat nih. Pakaian putih itu anjurannya enggak harus hari Jumat. Lain Jumat juga sama. Kenapa? Li'itulaki khobarin. Li'itulaki khobar. Karena umum hadis. Ada hadis Nabi menyatakan. Umum enggak berkaitan dengan hari Jumat. Ini bunyi hadisnya. Ilbasu min siyabikumul bibayad. Ilbasu min siyabikumul bayadi. Pakaikan olehmu dari pakaian-pakaianmu yang putih. Nah, umum. Pakai pakaian putih. Fa innaha khairu siyabikum. Karena bahwa sungguhnya pakaian putih, khairu siyabikum, itu sebaik-baik pakaian kamu. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafankan olehmu dalamnya pakaian putih, mautakum, akan orang-orang yang meninggal di antara kamu. Makanya kafan putih. Kan jarang kita melihat kafan. Bukan jarang, nggak pernah. Saya nggak pernah melihat kafan itu selain putih ya. Hitam apa hijau nggak ada. Padahal boleh. Orang. Ya, cuma anjurannya
keluarganya. Ini makanya ini santri harus banyak duit. Nih, perhatikan. Naam a'la al-aghla fis saman. Naam. Kendati pun demikian. Kalau hari Jumat, yang penting putih lah. Enggak lihat harga. Tapi kalau hari raya al-mu'tabar fil aidi al-aghla fis saman. Yang diiktibar dalam hari raya yang paling mahal. Hari raya kan hari berhias. Jadi anjur pakai pakaian mewah-mewah. Insya Allah. Nah, santri nggak ada duit, bagaimana mau beli yang mewah-mewah kan? Nah, jadi santri harus rajin bekerja nanti, biar banyak duit. Dah. Akhdud dafri intala. Bermula yang keempat itu mengambil kuku jika panjang. Ya, motong kuku mana ya? Dafri apa dufri? Akhdud dufri. Dufri adufar. Mufrad. Mengambil kuku intala jika panjang ianya kuku. Potong kuku. Ya. Jadi kuku itu kalau potong semua sunnahnya, jangan ada ditinggal kan? Ya, potong semua. Wasya'ru. Wasya'ri. Ya, wasya'ri. Atah kepada dhufri. Wasya'ri, wasya'ru kadzalik mubtada. Wasya'ru kadzalik, dan bermula rambut itu seperti demikian juga. Jadi rambut di sini bukan rambut kepala, rambut umum, bulu-bulu. Wasya'ru kadzalik, dan bermula bulu-bulu itu seperti demikian juga. Nah, kalau udah panjang dihilangkan. Nah, kan? Ya. Ini tafriknya begini. Fayantifu ibtahu, maka mencabut dia ibtahu akan bulu ketiaknya. Bulu ketiak dicabut, jangan dicukur. Cukur tumbuh lagi dia. Tumbuh makin keras, nggak bisa jalan nanti. Ya, ini kan, nggak bisa jalan dia, dicabut. Wa yakussu syaribahu, dan menggunting ia akan kumisnya. Kalau kumis anjurannya digunting, bukan dicukur. Kita mah suka kebolak-balik ya. Nggak apa-apa dicukur juga boleh, tapi anjurannya digunting. Jadi ada tinggal dikit.
digunting ukuran kelihatan merah bibir. Kenapa harus tinggal dikit? Sebagai tanda laki-laki. Walaupun dicukur juga tumbuh lagi kah? Berarti itu tanda laki-laki. Makanya perempuan nggak ada kumisnya. Ya, jarang-jarang yang ada kumis kah? Nah, itu walaupun dihilangkan kumis tetap ada dia. Jadi digunting. Kalau mau dicukur boleh nggak? Boleh juga. Tapi di sini maksudnya nih. Wa yaqusu syaribahu kan, menggunting ia akan kumisnya hatta tabdua, hingga tampaklah oleh humratus syafati, tampaklah oleh merah bibirnya. Nah, jadi makruh rupanya kita mencukur. Wa yukrahu istisaluhu, dimakruhkan menghabiskan seluruhnya, habis semuanya. Habis semuanya walaupun kita potong dengan gunting ataupun kita cukur itu makruh. Nah, kita makruh mulu. Bulu hidung juga dicabut boleh, digunting juga boleh. Gimana mudahnya lah. Nah, tapi ada yang ulama memakruhkan mencabut bulu hidung. Maksudnya takut sakit gitu. Anjurannya potong. Sekarang gampang, semua ada alat sekarang. Ada mesin kan? Masukin ke hidung. Wa yahliku anatahu, dan mencukur ia akan anatnya. Ya, bulu anat. Kemaluan. Bulu kemaluan. Nah, itulah dia. Nah, di dalam baca sendiri itu. Qauluhu wa yahliku anatahu, mencukur ia akan bulu anahnya. Menggunting juga boleh, mencabut juga boleh. Kalau laki-laki sunnahnya mencukur. Kalau perempuan mencabut katanya. Ya kan? Ada alasannya di situ, baca sendiri. Kemudian wattatayyubu. Ya, wattatayyubu, dan menggunakan wewangian. Tatayyub, menggunakan wewangian. Tatayyub itu isti'malut tib, menggunakan pewangi ya, parfum. Ya. Bi ahsani ma wujida minhu, bi ahsani ma, dengan yang terbaik ma, wujida, yang didapati akan dianya, ma minhu, darinya wangi, darinya minyak wangi. Wa tatayyubu, dan menggunakan wewangian, bi ahsani ma wujida, dengan yang paling baik dari sesuatu, yang didapati akan dianya sesuatu, minhu, darinya wewangian tadi. Memakai parfum terbaik yang kita miliki. Ya, itu. Nah, itu. Mudah. Nah, kan? Itulah. Harus wangi, pakai parfum terbaik. Nah, kita sudah memberikan sedekah kita terbaik. Kita sudah baca surat Kahfi. Nah, kita sudah berselawat kepada Nabi kan? Masya Allah. Benar-benar hari raya. Wa yustahabbul insat, masdar ansata yunsitu insat, disunnahkan akan insat. Apa makna insat? Bahwa sukutu ma'al isghai, dianya insat itu sukut, diam bersama mendengar. Isra, memperhatikan. Jadi insat itu diam bersama memperhatikan. Idza sa'idal khatibul mimbara fa ansitu, kan gitu. Maka ansitu, insatlah. Apa insat? Diam, perhatikan apa yang dikatakan oleh khatib. Nah itu, diam bersama memperhatikan, namanya insat. Fi waktil khutbati, pada waktu khutbah. Jadi diam waktu khutbah itu hukumnya sunnah saja. Artinya kalau kita enggak diam, enggak lara juga, Jumat kita enggak batal. Maksudnya tetap dapat pahala. Ya, cuma kalau kita lihat Bilal itu yang Bilal baca faman laga faqat laga waman laga fala jum'atalah, kan gitu. Jadi enggak ada Jumat.
Seolah-olah nggak ada Jumat. Kalau orang ngomong di khutbah, padahal nggak haram. Ini dalilnya di dalam. Qauluhu wa yustahabbul insatu. Disunnahkan akan insat ay lisami'il khutbataini, bagi orang yang mendengarkan dua khutbah. Nasihat kan? Dalilnya qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, Quri al-Qur'anu, dengarkan olehmu. Fastami'u, dengarkan dengan baik. Nah, kemarin udah beda kan, mustami sama sami kan? Sami'on orang yang mendengar sambil lalu. Mustami orang yang benar-benar dengar, memperhatikan. Fastami'ulah, maka perhatikan, dengarkan olehmu baginya Quran. Wa ansitu, dan diam olehmu. Tapi di sini kan Quran nih, wa idza quri'al Quran, bila Quran dibacakan, dengar dan diam. Kenapa jadi dalil khutbah? Oh, wa dzukira. Wa dzukira fit tafsiri annaha nuzilat fil khutbati. Disebutkan dalam tafsir bahwa sungguhnya ayat itu nuzilat, diturunkan akan dianya ayat fil khutbah, dalam khutbah. Pada perkara khutbah. Jadi Quran di situ maknanya khutbah. Apabila dibacakan akan khutbah, maka dengarlah. Kenapa khutbah disebut dengan Quran? Karena dalam khutbah itu banyak orang baca Quran. Bahkan wajib baca Quran dalam khutbah kan. Salah satu dari dua khutbah itu wajib ada Qurannya. Nabi dalam khutbah itu selalu membaca surat Kaf. Surat Kaf. Nabi baca sampai selesai. Ya. Wa sumiyat Qur'anan listimaliha alaihi. Dan dinamakan akannya Jumat akan Quran. Dalam hadis tadi, wa idza quri'al Qur'an, dinamakan akannya Jum'ah akan Quran listimaliha, karena mencakupinya Jum'ah alaihi, di atasnya Quran. Karena mencakupinya khutbah, bukan Jumat, karena mencakupinya khutbah alaihi, di atasnya Quran. Dinamakan akan nianya khutbah akan Quran listimaliha, karena mencakupinya khutbah alaihi, atasnya Quran. Dalam khutbah ada Quran. Wa sarrafahu anil wujubi khabaru annahu, dan memalingkan akannya firman Allah, dan akannya firman Allah. Ya bertanya kapan kiamat? Nabi enggak melarang, enggak bilang diamlah kamu, enggak. Nabi berkata, apa kata Nabi? Maza a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat? Ini namanya kiamat. Apa yang kamu sudah persiapkan untuk menyambut kiamat? Kata laki-laki tadi, qala, dia berkata, hubballahi wa rasulih. Oh, aku tidak mempersiapkan banyak salat, banyak puasa dan lain-lain ya Rasulullah. Hubballah, aku telah mempersiapkan akan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Aku cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala, kemudian Nabi berkata, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau itu bersama orang yang engkau cintai. Selamat insya Allah. Engkau cinta Allah, engkau cinta kepada Nabi, insya Allah kalau kiamat terjadi, engkau akan bersama Nabi. Nah, ya, ini senang banget para sahabat ketika mendengar hadis ini.
Walam yungkir alaihil kalama, dan tidak ingkar ianya Nabi kepadanya orang yang bertanya akan kalam. Ketika dia berkata mata sa'ah, Nabi enggak protes. Walam yubayyin lahu wujubas sukut, dan tidak menjelaskan ya Nabi baginya dia akan wajib diam. Nabi enggak bilang enggak boleh, harus diam, misalkan. Tapi Nabi enggak menjelaskan, itu menunjukkan berarti berbicara enggak apa-apa. Fal amru fil ayati lin nadabi jam'an bainad dalilaini. Maka bermula perintah dalam ayat tadi fastami'u. Maka bermula perintah dalam ayat lin nadab itu untuk sunnah, jam'an bainad dalilaini karena mengumpulkan antara dua dalil. Fala yuhramul kalamu indana ala rajih. Ya. Maka tidak diharamkan akan berbicara di sisi kita. Indana maknanya indana ma'asyiras syafi'iyah. Ya. Maka tidak diharamkan akan berbicara di sisi kita mazhab Syafi'i ala rajih di atas pendapat yang kuat. Dan seterusnya panjang. Amma man lam yasma'il khutbatain, adapun orang-orang yang tidak mendengar ia akan dua khutbah, fa yashtaghilu bil qiraati, maka sibuk ia dengan baca Quran awiz zikir atau zikir. Kita enggak dengar khutbah jauh banget, kita datang telat kan? Mic-nya kurang bagus, enggak jelas. Kan sering itu khatib enggak jelas. Mic-nya kan? Kita enggak tahu, penting zikir aja, ambil baca Quran zikir itu. Enggak paham. Nah, itu lebih baik daripada diam. Dah. Dikit lagi di luar. Tadi sunnah diam ketika khatib berkhutbah. Wa yustasna minal insati umurun mazkuratun fil mutawwalati. Dan dikecualikan, yustasna, dan dikecualikan minal insat dari diam, umurun akan beberapa perkara, mazkuratun yang disebutkan beberapa perkara, fil mutawwalat dalam kitab yang panjang-panjang, kitab yang besar-besar. Wa yustasna, dan dikecualikan minal insati dari diam, umurun mazkuratun akan beberapa perkara yang disebutkan akan dianya beberapa perkara fil mutawwalat dalam kitab yang besar-besar. Tadi sunnah diam, tapi ada beberapa perkara yang kita melihatnya enggak sunnah diam. Antaranya minha indzaru a'ma ayyaqa'a fi bi'rin. Nah, minha sebahagian darinya perkara itu inzaru a'ma, mengingatkan orang buta. Ayyaqa'a fi bi'rin, bahwa terjatuh ia dalam sumur. Ini zaman dulu kan. Sumurnya enggak tertutup. Kita lagi sholat dalam masjid nih kan. Ada orang buta lagi jalan, ada sumur mungkin. Ada orang buta lagi jalan, ada sumur mungkin pinggir masjid mau jatuh. Inzaru a'ma, mengingatkan orang buta ayyaqa'a, dari bawah jatuh ya fi bi'rin, dalam sumur. Atau wa man dabba ilaihi aqrabun masalan. Dan orang-orang yang berjalan dabba ya dubbu, dabba. Wa man dabba, dan orang-orang yang berjalan kepada dia aqrabun, oleh kalajengking, masalan sebagai contoh. Kita lagi sholat ini ada kalajengking datang mau naik ke baju dia. Kita ngomonglah, enggak apa-apa, enggak makruh. Nah, titik sampai di sini kan. Wallahu a'lam bishawab. Coba dilihat-lihat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Tanggung dikit lagi. Masya Allah. Tanggung, ini udah pasal baru lagi. Janganlah titik di sini, tanggung. Ya, lanjut. Anak-anak keren. Nah, dah. Wa man dakhalal masjida wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini summa yajlisu. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk ia ke dalam masjid. Barang siapa yang masuk ia ke dalam masjid wal imamu yakhtub, padahal bermula imam itu sedang khutbah ia. Wow hal. Barang siapa yang masuk masjid sementara imam sedang khutbah. Kita malas ke Jumat telat kan? Ayam aja enggak dapat tadi, udah telat. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid sementara imam sedang khutbah, shalla raka'ataini, sia salat dia akan 2 rakaat, khafifataini, yang ringan keduanya. Tetap kita salat sunnah 2 rakaat. Niatnya apa? Bisa niat tahiyat masjid, bisa niat juga qobliyah Jumat. Nah.
Ya, dengan niat tahajat masjid kah? Atau niat juga qabliyah Jumat. Tahajat tetap dapat juga. Niat qabliyah Jumat. Ya, dah. Summa yajlisu, kemudian duduk ia. Baru kita duduk dengerin khutbah. Perhatikan, orang yang masuk ia ke dalam masjid. Orang yang masuk ke dalam masjid. Sementara imam sedang khutbah, baru salat. Kalau orang sudah ada di dalam masjid, dia udah ada dalam masjid santai-santai. Begitu imam naik mimbar berkhutbah, boleh nggak kita salat lagi? Kelihatannya nggak boleh. Kalau kita lihat matan Musannif bilang orang yang masuk masjid, imam sedang khutbah, kita boleh salat 2 rakaat kan? Tapi kalau kita sudah di dalam masjid dari tadi, santai-santai, sehingga imam sudah khutbah, boleh nggak kita sholat? Kelihatannya nggak boleh, haram. Nah, ini. Wa ta'birul musannifi bidakhala. Wa ta'birul musannifi bidakhala yufhimu annal hadira la yunshi'u salata raka'ataini sawa'un shalla sunnatal jum'ati aw la. Bermula ibarat musannif, ta'bir ibarat. Bermula ibarat musannif dengan dakhala. Tadi dalam matan man dakhala. Bermula ibarat musannif dengan dakhala itu yufhimu. Khabar memberi faham ianya ibarat annal hadira akan bahwa orang yang hadir. Bahwa orang yang hadir, artinya dia sudah ada di dalam masjid. Bahwa orang yang hadir itu la yunshi'u, tidak membuat ia salat raka'ataini, akan salat 2 rakaat. Sawa'un shalla, sama saja telah salat ia akan sunnah Jumat, aula atau tidak. Secara zahir ibarat musannif, beliau menyatakan man dakhala, orang yang masuk masjid imam sedang khutbah. Berarti mafhumnya apa? Orang yang sudah hadir di masjid, dia tidak boleh membuat salat baru, baik dia sudah salat sunnah Jumat atau tidak. Benar enggak pemahaman seperti itu? Wala yadharu min hadzal mafhumi anna fi'lahuma haramun aw makruhun. Dan tidak zahir dari ini mafhum. Tidak zahir dari ini mafhum oleh bahwa sungguh melakukannya 2 rakaat itu haram atau makruh. Nah, ini belajar mafhum, belajar ibarat. Ulang lagi kata musannif, orang yang masuk masjid imam sedang khutbah, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Berarti orang yang sudah hadir di situ ketika imam khutbah, boleh enggak? Dia enggak boleh membuat salat baru. Enggak boleh mulai membuat salat. Enggak boleh itu haram apa makruh? Enggak kelihatan, ya kan? Dari teks atau dari mafhum teks ini kita enggak bisa paham. Cuma harus cari teks lain yang mendukung. Ini ada teks lain dalam syarah Muhadzab. Lakinin Nawawiyu fi syarhil Muhadzabi sarraha bil hirmati. Tetapi bermula Imam Nawawi dalam kitab syarah Muhadzab itu sarraha menjelaskan oleh Imam Nawawi bil hirmah dengan haram. Haram salat ketika imam sudah khutbah. Kalau kita sudah di masjid dari tadi. Jadi qadha salat juga nggak boleh ketika itu. Kita ketinggalan salat subuh nih kan, mengqadha salat sedang khatib khutbah, nggak boleh. Nah. Walakin tetapi bermula Imam Nawawi fi syarhil Muhadzab dalam syarah Muhadzab itu sarha menjelaskan ia dengan haram.
Kilal ijma'u 'alaiha, dan telah dinukilkan akan ijma' 'alaiha, di atasnya hirmah. Wa nukilal ijma'u 'alaiha anil mawaridi, dan dinukilkan akan ijma' atasnya haram dari Syekh Mawaridi. Ada yang menyatakan haram, ijma' haram. Faidatun. Ini ada satu faedah nih di dalam nih kan, paling bawah. Keren nih. Anallahu bihi. Semoga memberi manfaat akan kita oleh Allah dengannya Sayyid Abdul Wahhab. Annaman wadaba ala qiraati hadainil baitaini. Bahwa sungguh orang-orang yang muwadabah ya, terus-terusan ya. Continue. Bahwa sungguh orang-orang man wadabah, bahwa sungguh orang-orang yang muwadabah ya, terus-terusan ya ala qiraati, kepada membaca hadainil baitaini, ini dua bait. Fi kulli yaumi Jum'atin, pada setiap hari Jumat, tawaffahullah, niscaya mewafatkan akan dia oleh Allah alal Islam, dalam keadaan Islam, min ghairi syakin, dari ketiadaan ragu, wahuma, dan keduanya dua bait nih. Di sebahagian masjid nih pada baca ini bait. Bait Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ya, Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, bukanlah aku, lil firdausi, bagi surga Firdaus, ahlan, itu ahli. Wahai Tuhanku, aku tidak layak masuk surga Firdaus. Lastu, bukanlah aku bagi Firdaus itu ahli. Wala aku ala naril jahimi, dan aku tidak kuat, tapi aku nggak mampu, nggak kuat kan. Fahabli, berikan olehmu bagiku taubatan, akan taubat. Waghfir zunubi, dan ampuni olehmu akan dosaku. Fa innaka, karena sungguhnya engkau ya Allah, ghafirudz dzambil azim, itu yang mengampuni dosa-dosa besar. Nah itu 5 kali juga boleh dibaca kan. Ilahi la sulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan